Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai akad istisna. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Arini SE MAK AK CA. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agnes Hayati, Afrida Majihono, Betty Angelina, Lili Sipahutar, Liwa Samosir, Venita Manalu, dan Winda Yesamanulang. Di sini kami akan memperkenalkan kepada kalian apa itu akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Yang kedua, kami akan memperkenalkan kepada kalian apa itu karakteristik dari akad istisna. Yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Lalu, kami akan memperkenalkan kepada kalian jenis-jenis dari akad istisna. Jenis-jenis dari akad istisna ada dua. Yang pertama, istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan mustasni dan sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Lalu, ada pula ketentuan tentang pembayaran akad istisna. Ketentuannya terdiri dari 4. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Lalu, mari kita mengenal landasan hukum akad istisna. Landasan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan Al-Quran, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Landasan hukum berdasarkan Al-Hadis, Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu, bagaimana sih berakhirnya akad istisna? Berakhirnya akad istisna jika yang pertama, tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya. Lalu, penyajian. Pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar A. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir.
jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Setelah itu ada pengungkapan. Pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istisna. Kedua, metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Ketiga, rincian hutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Yang keempat, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis mata uang, dan kualitas piutang. Yang terakhir, pengungkapan yang diperlakukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang terakhir, ada kesimpulan. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Istisna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau penjual seperti atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akad disebut dengan akad istisna paralel. Walaupun istisna adalah akad jual beli, tetapi memiliki perbedaan dengan salam maupun dengan murabahah. Istisna lebih ke kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan secara tangguh pula. Istisna menurut para fuqaha adalah pengembangan dari salam dan diizinkan secara syariah. Baik, demikian pengertian mengenai akad istisna yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat berguna bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.